Definisi pengembangan sistem informasi adalah kumpulan kegiatan para analis, perancang, dan pemakai yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan selama pengembangan sistem informasi. Yang kedua, saya akan membahas tentang tahapan pengembangan sistem informasi. Ada 5 tahapan sistem informasi. Yang pertama, tahapan perencanaan. Tahapan ini merupakan tahap di mana pengembangan mendefinisikan pikiran-pikiran kebutuhan akan sumber daya yang sifatnya masih umum, seperti kebutuhan user, kebutuhan infrastruktur, dan lain-lain. Yang kedua adalah tahap analis, tahap penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbaharui. Informasi yang didapat dari proses sebelumnya, yaitu tahap perencanaan, dikaji lebih oleh seseorang. Dari hasil kajian tersebut akan menemukan beberapa kelemahan sistem sehingga nantinya ia akan dapat mengusulkan suatu perbaikan atau solusi. Ketiga yaitu tahapan desain, tahapan setelah analis sistem yang menentukan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pemakai serta memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemogram dan ahli teknik lain yang terlibat di dalam pembangunan sistem. Hal yang harus dilakukan dalam desain sistem adalah permodelan sistem, desain basis data, desain aplikasi, desain perangkat keras atau jaringan, desain jabatan atau deskripsi pengguna. Kegiatan yang dilakukan pada tahap desain ada 3, yaitu output desain, yaitu mendesain tampilan-tampilan output dari suatu sistem berkas atau form. Yang kedua, input desain, mendesain form atau dokumen masukan untuk sistem. Yang ketiga, file desain, memberikan bentuk-bentuk file yang dibutuhkan dalam sistem informasi. Keempat, tahap penerapan, tahap di mana desain sistem yang sudah dibentuk sudah menjadi suatu kode yang siap untuk dioperasikan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap penerapan, yang pertama adalah programming and testing, mengkonvensikan perancangan logika ke dalam kegiatan operasi, coding dengan bahasa pemrograman tertentu dan mengetes program, memastikan semua fungsi modul berjalan dengan lancar, training, memimpin dan sebuah pelatihan menggunakan sistem yang baru yang telah dikembangkan, juga termasuk persiapan lokasi dan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelatihan seperti modul pembelajaran dan jadwal training. Kemudian sistem change over, merubah pemakaian sistem lama ke yang baru dan sistem informasi yang berhasil dibangun. Yang kelima adalah tahap perawatan. Beberapa hal yang harus dilakukan. 1. Memantau pengoperasian, melibatkan tim pengembangan untuk memantau secara langsung pada waktu ke waktu tertentu mengenai bagaimana pihak-pihak pengguna mengoperasikan sistem yang dibuat. Yang kedua, antisipasi gangguan kecil. Biasanya selalu ada gangguan kecil dalam suatu aplikasi yang baru dikembangkan. Yang ketiga, lakukan penyempurnaan. Yang keempat, antisipasi faktor-faktor luar dari virus, kerusakan atau kehilangan atau sistem diakses oleh pihak luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggini Adianitami akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem dan partisipan dalam pengembangan sistem. Yang pertama, untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem ada manajemen, yang kedua ada akuntan, yang ketiga ada komite pelaksana sistem informasi, dan yang keempat ada analis sistem dan juga programmer. Yang pertama, mengapa manajemen menjadi pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem? Dalam hal ini, manajemen berlaku sebagai seorang motivator untuk pengembangan sistem informasi itu sendiri dan juga untuk menyerasikan sistem informasi dengan strategi perusahaan. Dan yang kedua ada akuntan. Lalu, mengapa seorang akuntan menjadi pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem? Di sini seorang akuntan sebagai pemakai sistem informasi akuntansi tentunya. Dan yang kedua,
Akuntan juga berlaku sebagai komite pelaksana dari sistem informasi itu sendiri. Dan yang ketiga, akuntan juga berlaku untuk mendesain, mengawasi, dan juga menguji sistem informasi itu sendiri. Untuk yang selanjutnya, pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem itu ada Komite Pelaksana Sistem Informasi. Di sini, Komite Pelaksana Sistem Informasi itu sebagai perencana dan juga untuk pengawasan terhadap fungsi sistem informasi itu sendiri. Lalu yang terakhir, dalam pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem itu ada analis sistem dan juga programmer. Nah, di sini seorang analis sistem selain mempelajari sistem yang telah ada untuk kemudian memperbaiki atau mengembangkannya menjadi desain yang lebih terbarukan atau yang lebih modern, juga mendesain sistem yang baru dan membuat spesifikasi terkait sistem itu sendiri. Lalu setelah analis sistem membuat spesifikasi dari sistem yang terbarukan, selanjutnya menjadi tugas dari programmer untuk menulis program komputer dengan spesifikasi yang telah dikembangkan oleh analis sistem tadi. Seorang analis sistem dan programmer di sini berkaitan dalam menciptakan sistem informasi yang terbarukan. Nah, setelah kita membahas tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem, untuk selanjutnya terdapat partisipan dalam pengembangan sistem informasi itu sendiri. Partisipan di sini adalah orang-orang yang berperan dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama itu ada profesional sistem. Nah, profesional sistem ini terdiri dari analis sistem, desainer sistem, programmer. Dari ketiga bagian ini, analis sistem, desainer sistem, dan juga programmer, mereka di sini membangun atau menciptakan sebuah sistem yang baru atau sistem yang lebih modern dan terbarukan. Nah, yang kedua partisipan dalam pengembangan sistem informasi adalah pengguna akhir. Nah, pengguna akhir di sini beberapa pihak yang memakai sistem itu sendiri, seperti seorang akuntan ataupun manajemen, dari pihak manajemen seperti itu. Nah, dan yang ketiga, dalam partisipan pengembangan sistem ini terdapat pemegang kepentingan. Pemegang kepentingan di sini ada dari pihak intern maupun ekstern perusahaan. Pemegang kepentingan di sini bukan sebagai pengguna akhir dari sistem informasi itu. Mereka adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan sistem itu sendiri. Sekian saja penjelasan dari saya terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem dan juga partisipan dalam pengembangan sistem informasi. Semoga teman-teman semua dapat memahami ataupun lebih mengetahui siapa sajakah yang berperan dalam pengembangan sistem informasi itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Ayu Landari. Saya akan menjelaskan mengenai teknik dokumentasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu teknik dokumentasi dan bagaimana peran dari teknik dokumentasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dapat kita definisikan sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem untuk memahami keterkaitan antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Kemudian, apa sih dokumentasi? Nah, dokumentasi meliputi bentuk naratif, bagan alir, diagram, dan materi tertulis lainnya yang mana menjelaskan bagaimana suatu sistem tersebut bekerja. Kemudian, bahwa dokumentasi ini harus menjelaskan mengenai apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana memasukkan data, memproses data, menyimpan data, menghasilkan informasi, dan bagaimana pengendalian sistemnya. Salah satu alat dokumentasi yang sering digunakan yaitu diagram
arus data, dan bagan alir. Baik itu bagan alir program, bagan alir sistem, maupun bagan alir dokumen. Kenapa sih alat dokumentasi ini sering digunakan? Karena alat dokumentasi ini dilengkapi dengan deskripsi naratif sistem, yang mana mempunyai penjelasan bertahap mengenai komponen dan interaksi sistem. Selanjutnya yaitu bagaimana sih peran dari teknik dokumentasi? Nah, di sini ada beberapa peran yang harus kita ketahui mengenai teknik dokumentasi. Secara bahwa sebuah sistem itu dapat terbaca apabila dokumen itu tersedia. Yang pertama yaitu identifikasi dan evaluasi. Maksudnya adalah bahwa alat dokumentasi dapat menganalisis dan mengevaluasi bagaimana kelemahan maupun kekuatan dari sebuah sistem. Dan kita juga dapat menempatkan apakah sebuah sistem tersebut memenuhi kebutuhan perusahaan ataupun tidak. Yang kedua yaitu komunikasi, di mana dokumentasi ini dirancang untuk menjadi sebuah sistem sebagai media komunikasi, baik itu antar perancang, analis, maupun programmer. Yang terakhir yaitu bahwa dokumentasi ini akan berfungsi secara optimal apabila suatu sistem tersebut dapat dengan mudah dipahami atau dimengerti prosedurnya oleh orang lain. Nah, itulah beberapa peran penting dari teknik dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Siska Octavia dari kelas Akuntansi G. Saya akan menjelaskan tentang informasi dokumentasi dan alat-alat dokumentasi. Informasi apa saja sih yang akan kita dapatkan apabila kita telah mendokumentasikan cara kerja suatu perusahaan? Jadi ada 6 hal yang akan kita ketahui. Yang pertama yaitu mengenai apa. Misalnya dalam transaksi pembelian, apa saja barang atau bahan baku yang telah kita beli. Kemudian informasi yang kedua yaitu mengenai siapa. Misalnya, siapa saja yang terlibat dalam transaksi pembelian tersebut. Untuk informasi yang ketiga yaitu mengenai kapan. Misalnya, kapan kita membeli barang tersebut. Atau mungkin dalam pembelian kredit, kapan jatuh temponya. Yang keempat yaitu mengenai di mana dilakukannya transaksi tersebut. Yang kelima, mengapa suatu transaksi itu terjadi, apakah sudah tepat atau belum. Dan untuk informasi yang terakhir yaitu mengenai bagaimana dilakukannya transaksi tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai alat-alat dokumentasi. Mengapa sih dalam suatu perusahaan itu diperlukannya alat dokumentasi? Jadi, alat dokumentasi itu membantu anggota baru dalam tim. Misalkan, saya itu merupakan seorang pegawai baru yang baru diterima di suatu perusahaan dan saya telah memasuki suatu divisi. Nah, alat dokumentasi ini membantu saya untuk memahami sistem yang sudah ada dan juga mengikuti jalannya proyek dengan cepat. Selain itu, alat ini juga dipergunakan untuk mengorganisir sistem yang kompleks ke dalam suatu formulir yang dapat dibaca dengan mudah. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas 3 alat-alat dokumentasi yang biasa digunakan pada suatu perusahaan. Yang pertama yaitu diagram arus data atau data flow diagram. Nah, diagram arus data ini merupakan suatu gambaran grafis dari suatu sistem yang menggunakan sejumlah bentuk simbol-simbol untuk menggambarkan bagaimana data mengalir melalui suatu proses yang saling berkaitan. Walau nama diagram ini menekankan pada data, namun situasinya justru sebaliknya, penekanannya itu ada pada prosesnya. Terdapat 5 simbol dalam diagram arus data. Yang pertama yaitu simbol kotak persegi sebagai sumber dan tujuan data. Yang kedua garis panah, baik itu garis lengkung ataupun garis lurus sebagai arus data. Yang ketiga simbol lingkaran sebagai proses-proses transformasi. Yang keempat, 2 garis horizontal sebagai penyimpanan data. Dan yang terakhir, simbol segitiga sebagai pengendalian internal. Gambar ini merupakan salah satu contoh dari diagram arus data.
Dalam diagram arus data, terdapat tingkatan-tingkatan untuk memudahkan dalam mengelola kompleksitas dari masing-masing tingkatan-tingkatan tersebut. Untuk tingkatan yang paling awal atau level tertinggi dari diagram arus data ini adalah diagram konteks atau konteks diagram, dan merupakan tingkatan yang paling tidak detail. Diagram konteks ini memberikan pandangan secara ringkas kepada pembaca atas suatu sistem, menggambarkan hubungan antara sistem pemrosesan data dan entitas eksternal, dan tidak menggambarkan hubungan antara terminator dan data store. Nah, tingkatan berikutnya mulai dari level 0, 1, 2, dan seterusnya. Tingkatan ini membagi satu proses dari diagram sebelumnya menjadi diagram baru yang lebih detail. Jadi, setiap tingkatan harus dijaga keseimbangannya. Dalam artian, alur masuk dan keluar dari sumber atau tujuan data haruslah sama dari level yang satu ke level lainnya. Alat dokumentasi yang kedua yaitu bagan alir. Bagan alir merupakan bagan yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir ini digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan dokumentasi, misalnya sistem informasi perpustakaan, penggajian karyawan, sistem pergudangan, dan juga yang lainnya. Simbol-simbol yang digunakan pada bagan alir ini lebih banyak daripada simbol yang digunakan pada diagram arus data sebelumnya. Untuk simbol-simbolnya, yang pertama ada simbol input atau output. Nah, simbol ini menunjukkan input ke atau output dari sistem. Simbol yang kedua yaitu simbol pemrosesan, menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik atau dengan tangan. Yang ketiga ada simbol penyimpanan untuk menunjukkan tempat data disimpan. Yang keempat ada simbol arus dan lain-lain menunjukkan arus data di mana bagan alir dimulai dan berakhir, keputusan dibuat, dan cara menambahkan catatan penjelasan untuk bagan alir. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada gambar. Ini merupakan simbol-simbol yang digunakan pada bagan alir. Dan untuk alat dokumentasi yang terakhir, ada diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Contohnya ada beberapa aktivitas dalam siklus pengeluaran, yaitu mengirim barang pesanan, menagih pelanggan, dan mengumpulkan pembayaran. Simbol yang digunakan pada diagram proses bisnis yang pertama diwakili oleh lingkaran kecil sebagai permulaan proses, yang kedua diwakili dengan lingkaran kecil bergaris tebal sebagai akhir proses yang direpresentasikan, yang ketiga diwakili oleh persegi yang sisinya tumpul sebagai aktivitas dalam proses, yang keempat diwakili dengan belah ketupat sebagai keputusan yang dibuat selama proses, yang kelima diwakili dengan panah sebagai arus data atau informasi, dan yang keenam masih diwakili oleh panah, namun dengan garis yang putus-putus sebagai informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis yang dimasukkan ke dalam diagram proses bisnis. Sekian pembahasan yang bisa saya jelaskan mengenai informasi dokumentasi dan alat-alat dokumentasi.